Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang pemeliharaan ayam layer. Menurut Ilpan SM 2024, kandang tipe closed house memiliki keunggulan dibandingkan open house, terutama dalam efisiensi konsumsi pakan dan pertambahan bobot ayam broiler. Rata-rata konsumsi pakan di kandang closed house mencapai 3.562 gram per ekor dengan bobot akhir sebesar 2.437 gram, sementara di open house konsumsi pakannya hanya 3.234 gram dengan bobot akhirnya 1.991 gram. Menurut Sufirianto et al. 2020, indeks produksi ayam broiler pada closed house tercatat sebesar 466, lebih tinggi dibandingkan open house yang hanya mencapai 391. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pakan dan air minum yang lebih terkontrol pada sistem closed house dapat meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Pemberian pakan disesuaikan dengan fase pertumbuhan ayam, yaitu pada pakan crumble itu diberikan pada fase grower usia 11-21 hari untuk menunjang pertumbuhan, sedangkan pada fase developer usia 22 hari hingga panen digunakan pakan berbentuk pelet guna meningkatkan efisiensi konversi pakan. Umumnya, pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Sementara itu, air minum harus tersedia secara ad libitum dengan kondisi yang bersih dan segar. Pelaratan minum seperti nipple atau bell drinker perlu disesuaikan dengan jumlah ayam dan tekanan air pada nipple idealnya berada pada kisaran 45-50 ml per menit pada minggu ketiga. Suhu air optimal adalah sekitar 21 derajat Celcius karena suhu yang terlalu panas atau dingin dapat mengurangi konsumsi air pada ayam. Selanjutnya adalah kontrol nutrisi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumarno et al. Pada 2022, kontrol nutrisi pada ayam petelur fase layer sangat dipengaruhi oleh sistem perkandangan yang digunakan. Dalam closed house, lingkungan yang terkendali memungkinkan ayam menerima nutrisi secara lebih efisien, mengurangi stres akibat fluktuasi suhu, serta meningkatkan konversi pakan menjadi produksi telur. Sistem ini juga memungkinkan penerapan program nutrisi berbasis kebutuhan metabolisme seperti penyesuaian kadar protein dan energi sesuai dengan fase produksi. Sebaliknya, dalam open house, tantangan utama adalah variabilitas suhu dan kelembaban yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan serta metabolisme ayam. Menurut Pali 2023, kepadatan kandang dalam sistem open house juga berpengaruh terhadap konsumsi pakan dan rasio konversi pakan atau FCR, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas telur. Selain itu, menurut Laili et al. Pada 2022, sistem closed house menunjukkan nilai feed conversion ratio atau FCR yang lebih rendah, yaitu 1416 dibandingkan dengan sistem open house yang mencapai 1605. Hal ini menunjukkan bahwa ayam dalam sistem closed house lebih efisien dalam mengubah pakan menjadi telur. Kontrol nutrisi dalam kedua sistem harus mempertimbangkan keseimbangan energi, protein, mineral, dan vitamin untuk memastikan produksi telur yang optimal serta kesehatan ayam yang terjaga. Suplementasi seperti asam amino esensial dan enzim pencernaan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pakan, terutama dalam kondisi lingkungan yang kurang ideal. Penggunaan probiotik dan prebiotik dalam pakan juga dapat meningkatkan daya cerna dan kesehatan usus ayam, sehingga mendukung produksi telur yang lebih stabil. Oleh karena itu, pemilihan sistem perkandangan harus disesuaikan dengan tujuan produksi dan kondisi lingkungan agar kontrol nutrisi dapat diterapkan secara efektif. Sistem kandang closed house dengan sangkar memungkinkan ketinggian 15-20 ekor per meter persegi.
dengan kontrol lingkungan optimal menurut Taylor and Francis Online 2023. Fase grower 6-14 minggu dan fase developer 15-20 minggu. Memerlukan desain sangkar yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis unggas untuk mengoptimalkan pertumbuhan efisiensi produk. Bentuk dan desainnya. Fase grower memerlukan luas lantai 300-400 cm per ekor dengan tinggi 35-40 cm. Tempat makan 8-10 cm per ekor dan nipple drinker 1/10-12 ekor menurut Bahda Dauria 2017. Untuk fase developer membutuhkan ruang lebih besar dengan luas lantai 400-500 cm per ekor. Tinggi 40-40 cm, tempat makan 10-12 cm per ekor dengan nipple 1/8-10 ekor menurut Chambers Core 2017. Luas lantai menggunakan kawat mesh 12-19 mm dengan sistem bertingkat maksimal 3-4 level di kemiringan 6-8 untuk drainase kotoran. Mekanisme sistemnya. Sistem pemberian pakan menggunakan conveyor belt otomatis dengan feeder anti-waste yang mengurangi pemborosan hingga 10-15%. Sistem air menggunakan nipple drinker dengan tekanan 20-30 cm. Pengolahan limbah melalui manure bed system. Kontrol lingkungan menggunakan tunnel Vitalon untuk menjaga suhu 18-24 derajat Celcius untuk grower dan 16-22 derajat Celcius untuk developer dan kelembapan 60-70% menurut Chambers Core 2017. Keunggulan dan tantangannya. Sistem ini memberikan efisiensi ruang tinggi, kontrol biosecurity yang ketat, dan mentoring time yang mengoptimalkan performa produksi menurut Taylor and Francis Online 2023. Tantangan meliputi investasi awal tinggi, kebutuhan energi signifikan, dan potensi stres unggas yang memerlukan perhatian terhadap kesehatan hewan menurut Chambers Core 2017. Manajemen vaksinasi pada ayam layer fase grower dan developer merupakan aspek krusial dalam mencegah penyakit dan memastikan pertumbuhan optimal sebelum memasuki masa produksi. Program vaksinasi pada fase grower umumnya meliputi pemberian vaksin Coriza secara injeksi pada usia 7 minggu, vaksin Fowlpox melalui tusuk sayap, vaksin infection laryngotracheitis atau ILT dengan tetes mata pada minggu ke-9, serta vaksin avian influenza dan Newcastle disease bersama infection bronchitis melalui air minum pada minggu ke-11. Dosis dan metode aplikasi vaksin disesuaikan dengan standar prosedur untuk memastikan efektivitas pembentukan antibodi dan meminimalkan resiko infeksi penyakit utama pada ayam petelur. Keberhasilan program vaksinasi ini terbukti mampu menekan angka kejadian penyakit seperti Coriza, Fowlpox, ILT, ND, IB, dan EI selama periode grower dengan tingkat kematian yang tetap dalam batas normal. Selain vaksinasi, manajemen obat-obatan dan vitamin juga berperan penting dalam menjaga kesehatan ayam pada fase grower dan developer. Pemberian vitamin seperti Vitacik untuk meningkatkan nafsu makan dan X-stimulan untuk merangsang produksi telur, serta penggunaan obat-obatan seperti tetraklor saat ayam sakit dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan. Beberapa peternak juga memanfaatkan jamu alami berbahan rempah-rempah seperti kencur, bawang putih, jahe, dan kunyit yang difermentasi sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh ayam terhadap penyakit. Kombinasi antara program vaksinasi yang terjadwal dan pemberian suplemen serta obat-obatan secara tepat dapat mendukung pertumbuhan, perkembangan kerangka, dan kesiapan ayam masuk fase produksi dengan performa optimal. Sanitasi pada ayam petelur merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen peternakan untuk menjaga kesehatan ayam dan meningkatkan produktivitas telur. Nah, di sini yang pertama kita diperlihatkan manajemen
kotoran ayam petelur. Manajemen kotoran ayam yang sangat baik untuk menjaga kebersihan kandang, mencegah akumulasi gas amonia, dan mengurangi risiko penyakit, terutama pada kandang closed house yang memiliki ventilasi terbatas dan kepadatannya yang cukup tinggi. Beberapa metode manajemen kotoran kandang yang umum digunakan antara lain sistem pemisahan kotoran atau manure bell, kemudian ada ventilasi dan pemanasan untuk mengurangi kelembaban. Nah, di sini diperlihatkan ventilasi yang bergerak-gerak dan mendorong udara kotor. Kemudian ada pengolahan limbah yang digunakan seperti fermentasi, pengeringan, kompos, atau penggunaan larva BSF, Black Soldier Fly. Manajemen yang baik akan mengurangi produksi gas beracun. Nah, selanjutnya ada manajemen disinfektan dengan cara penyemprotan. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala, baik sebelum ayam masuk, pre-stocking, maupun selama masa produktif. Nah, di sini ada penggunaan Jaldes untuk disinfektannya. Disinfektan yang digunakan harus berspektrum luas, efektif, dan tetap aman. Kemudian ada super kill untuk membasmi jamur dan penyakit lainnya. Jadi penggunaannya di sini ada dua bahan. Yang pertama ada super kill dan Jaldes. Nah, selanjutnya akan dilakukan penakaran disinfektan menggunakan alat mesin fogger atau mist blower. Nah, sebelum disinfektan diberikan, di sini disinfektan harus dilakukan perbandingan. Biasanya 30 ml super kill bisa diisi 12 liter air bersih. Penyemprotan biasanya cocok untuk kandang tertutup, partikel halus menjangkau area sempit udara. Penggunaannya bisa pagi maupun sore. Ketika ayam tidak panas, durasinya harus cepat, yaitu 30 menitan. Penyemprotan ini biasanya dilakukan rutin 1-2 kali dalam seminggu. Kemudian dosisnya tidak boleh terlalu tinggi untuk menjaga keamanan ayam dan kesehatan ayam. Fase growing developing 4-18 minggu merupakan periode kritis dalam produksi ternak unggas. Contohnya di ternak ayam petelur. Ini menentukan keberhasilan fase produksi berikutnya. Menurut Note tahun 2017, kesalahan manajemen pada fase ini dapat menurunkan produktivitas hingga 30% pada fase pertumbuhan ini. Kebutuhan nutrisi mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada fase starter. Penelitian menurut Wajiu tahun 2023 menunjukkan bahwa protein pakan perlu diturunkan menjadi 16-18% dengan energi metabolisme 2,800 sampai 3.000 kilo untuk menyesuaikan dengan laju pertumbuhan yang mulai melambat, khususnya untuk ayam petelur. Menurut Angel, tahun 2021 merekomendasikan penerapan restirage feeding dengan pemberian pakan 80-90% dari ad libitum untuk mengontrol bobot badan dan menunda kematangan seksual. Yang terbukti ini dapat meningkatkan persistensi produksi telur sebesar 15%. Aspek lingkungan kandang menjadi faktor penentu utama dalam fase ini.
Studi YIN tahun 2023 membuktikan bahwa penyimpangan suhu dari kisaran ideal 21 sampai 24 Celcius ini dapat menurunkan konsumsi pakan hingga 20%. Parameter lingkungan lain yang perlu diperhatikan meliputi kelembapan 60-70%, terus kadar air, kadar amoniak 10 ppm, dan kepadatan kandang 6-8 ekor meter persegi untuk ayam petelur. Ventilasi yang memadai dengan kecepatan udara 1-2 meter per detik sangat diperlukan untuk menjaga kualitas udara dalam kandang. Program vaksinasi yang tepat menjadi kunci pencegahan penyakit pada fase growing. AFMA tahun 2023 menetapkan jadwal vaksinasi wajib meliputi ND, MB, dan minggu keempat, Gumboro minggu ke-6, dan AI untuk daerah endemis pada minggu ke-12. Implementasi biosecurity yang ketat seperti disinfeksi rutin dan kontrol lalu lintas orang atau alat bukti bahwa mampu menekankan mortalitas hingga 40% menurut Sweeney tahun 2023. Manajemen pencahayaan memegang peran penting dalam mengontrol perkembangan fisiologis unggas. Meta-analisis Olanveraju tahun 2023 menunjukkan bahwa program pencahayaan step down dari 16 jam di minggu keempat menjadi 8 jam di minggu ke-18 memberikan hasil terbaik dengan peningkatan produksi telur hingga 80% pada ayam petelur. Sementara untuk ayam pedaging, cahayaannya 12-16 jam per hari diperlukan untuk memaksimalkan waktu makan dan pertumbuhan.